Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, kami kadang-kadang tidak mengerti. Namun kami bersyukur kepada Engkau karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Menolong kami untuk tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh belajar di masa Minggu Advent. Kami boleh belajar apa artinya menantikan Tuhan dan ada di dalam jalan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang tertulis. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 50 atau sebelum tahun 70 Masehi, pada waktu Yerusalem akan dihancurkan. Dan kita boleh belajar dari Injil Matius. Matius Lewi, Matius menulis dirinya adalah Matius pemungut cukai, tapi Lukas, Yohanes, Markus mereka menyebutnya itu Matius Lewi. Kenapa? Karena kalau disebut Lewi itu orang yang agung. Kalau disebut Lewi itu orang yang mulia. Tapi Matius melihat dirinya, dia tidak sebut dirinya Matius Lewi karena dia tadinya pemungut cukai. Jadi dia tetap menyebut dengan kerendahan hati sebagai Matius Lewi. Jadi kita belajar dari seorang yang punya minat terhadap dunia akuntansi pada pagi hari ini. Saya baca dari Terjemahan Baru edisi kedua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Sampai di situ dulu. Ada 3 tahap dalam baterainya habis boleh. Ada 3 tahap pertunangan dan perkawinan dalam kehidupan orang Yahudi. Yang pertama itu kira-kira anak usia 12 tahun itu dipertunangkan oleh keluarganya. Nanti kemudian sebelum tahap kedua itu disebut dengan fase ketubah. Fase ini adalah fase kedua di mana mereka disebut bertunangan, dan kadang-kadang dalam perjanjian baru istilah bertunangan dengan perkawinan itu kadang-kadang bertukar tempat karena sudah dianggap sangat serius. Dan setelah peristiwa ketubah di mana ada perjanjian, di sana ada perjanjian termasuk tentang berapa nilai daripada atau mas kawin, ada perjanjian-perjanjiannya, dan setelah itu laki-laki akan meninggalkan perempuan itu, laki-laki akan kembali ke rumah keluarganya, akan mempersiapkan rumah sebelum hari pesta, dan kira-kira umumnya itu sekitar 1 tahun. Jadi kita ini membaca kira-kira masuk 1 tahun di mana mereka akan acara pesta, ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kepada saya diberikan tema King for the Broken. Secara harafiah frase ini boleh diartikan begini, yaitu ide tentang seorang pemimpin atau penguasa yang memiliki peran atau sifat khusus terhadap orang yang berada dalam kondisi keadaan patah hati atau terluka. Namun persoalannya manusia bukan patah hati atau terluka. Persoalannya manusia sudah berdosa. Dan manusia yang dalam keadaan berdosa sepenuhnya terkutuk dan kehilangan kemampuan bebas untuk memilih kebaikan atau mencari Allah tanpa campur tangan kasih karunia Allah. Jadi tanpa kasih karunia Tuhan, manusia tidak mungkin mencari hal-hal yang baik. Maka kalau kita lihat setelah fakta kejatuhan manusia dalam dosa, langsung abang bunuh adiknya. Betul ya? Tidak diajar cara bunuh. Tapi sekali pukul langsung meninggal. Tidak ada rasa sayang, sudah kehilangan kasih. Yang ada hanya hati yang buas. Hati Kain jahat, dia membunuh Habel adiknya. Kalau kita cerita panjang sekali cerita tentang bagaimana kejahatan manusia makin hari makin meningkat. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa kasih karunia Allah itu dianugerahkan melalui Yesus Kristus. Melalui inkarnasi. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Nah, tadi lagu yang terakhir kita nyanyikan, walau kadang kita tidak mengerti. Bapak Ibu, bukan walau kadang, sering kita tidak mengerti. Sering kita tidak mengerti dan manusia lebih banyak tidak mengerti. Nubuatan-nubuatan dalam Alkitab sampai Yesus lahir, sampai Yesus mati dan dia bangkit, masih banyak yang tidak percaya. Karena konsepsinya, konsep orang pada waktu itu tentang siapakah Yesus, mereka tidak baca lengkap. Jadi kalau orang tidak mengerti, itu karena bacanya pilih-pilih. Kalau ayatnya penuh berkat, wah ini amin, haleluya buat saya. Tapi orang lupa baca bahwa anak manusia akan menderita. Nah ini yang orang lupakan. Jadi kalau kita telusuri, ini saya memberikan gambaran tentang timeline daripada timeline daripada mulai dari Abraham sampai Daud, kemudian Daud sampai Yesus Kristus, itu kira-kira ada 2000 tahun. Ini menarik bahwa Matius ini dia melakukan penelitian dan penelitiannya apa? Dia membaca silsilah-silsilah. Dia membaca di mana? Dia membaca di kitab Tawarik. Kitab Tawarik itu ditulis oleh Ezra dan Nehemia. Waktu kembalinya dari pembuangan di Yerusalem, Ezra dan Nehemia itu sebenarnya mereka membangun perpustakaan besar dan di dalam sana tercatat berbagai hal tentang sejarah-sejarah. Di dunia ini tidak ada catatan sejarah, tidak ada catatan kitab suci manapun yang paling clear dan paling jelas selain daripada kitab suci. Kalau ada agama-agama yang bersedia kitab sucinya dibedah,
dengan pakai teori-teori kritik tinggi atau high criticism maupun low criticism, bisa dibayangkan semua kepercayaan itu akan habis dengan segera. Hanya Alkitab orang Kristen lah yang bersedia dibedah. Dan terbukti, ya dan amin, pasti bisa dibuktikan. Maka sayang kalau kita masih ragu. Maka sayang kalau kita masih tidak percaya. Kalau kita tidak mengerti, itu hanya satu hal. Karena kita tidak berupaya untuk membaca kitab suci. Menarik Bapak Ibu bahwa nubuatan tentang Yesus itu digenapi. Matius mencatat, mengulang kata ini kurang lebih 15 kali. Digenapi. Saya tidak kasih runtutan di sini ayatnya di mana ya. Saya tidak kasih. Setiap kata digenapi itu berkaitan dengan berkaitan dengan nubuat perjanjian lama. Tadi kita nih masa Advent ya. Tadi dibaca itu ayat Mika 5 ayat 1. Hai engkau Betlehem Efrata, hai engkau yang terkecil. Nah, mungkin karena terkecil, Yesus itu tidak dianggap. Mungkin karena dianggap hina, jadi Yesus itu dianggap. Yesus dikatakan dia orang Nazaret, ada dia besarkan di Nazaret. Kalau kita belajar tentang arkeologi, kita akan mengetahui daerah itu dianggap hina, karena biasanya di sana ada banyak serdadu, banyak tentara yang kelakuannya bobrok. Jadi Yesus lahir, dia dibesarkan di tempat yang tidak pernah dianggap akan datangnya kebaikan. Tetapi justru yang terkecil ini, dialah yang menentukan keselamatan setiap orang di muka bumi. Dialah yang menentukan perjalanan sejarah dunia ini. Dan dia yang menentukan pada akhirnya. Maka ayat itu, hai engkau Betlehem, itu bukan ayat biasa. Istilah kecil itu bukan kecil, itu kecil biasa. Itu kecil tapi menentukan. Berapa banyak orang yang mengerti, hai engkau Betlehem Efrata yang kecil. Siapa yang mengerti kecil? Banyak orang hanya tahu kecil tapi nggak ngerti kecil itu apa. Menarik sekali bahwa dua tokoh diangkat di sana dalam pasal 1 ayat 1 sampai 17. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa disebut anak Daud, anak Abraham? Jadi kalau kita baca ayat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan kalau kita baca kitab 1 Tawarik 1, 2, 3 sampai pasal 9. Di sana berisi silsilah-silsilah yang berlapis-lapis. Orang barat termasuk orang Indonesia suka tidak menyukai yang namanya silsilah. Karena silsilah itu apa pentingnya silsilah? Makanya coba kita kalau baca Alkitab, kalau Mazmur, janji-janji kita suka baca. Tapi kalau giliran silsilah, apalah ini silsilah ini. Ini memperanakan ini anak ini anak ini. Biasanya kita giliran silsilah bosan ya, betul? Saya bisa tanya kalau satu-satu, pasti orang silsilah. Kenapa? Tapi kenapa Alkitab mencatat? Jadi ada pesan berlapis-lapis di sana di dalam silsilah itu. Ini khotbah bisa panjang kalau saya khotbahkan satu-satu. Ada Tamar, ada Rahab, ada Rut. Ini kalau saya khotbah panjang tidak selesai. Nanti saya langsung dibilang sama Musa, turun cepat sudah selesai jamnya. Iya, karena panjang. Berlapis-lapis. Nah, dua tokoh ini penting. Kenapa disebut anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Satu, Abraham itu mewakili pemilihan dari satu orang yang akan menjadi satu bangsa. Sedangkan Daud itu dikatakan anak Daud itu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah bangsawan.
Jadi seorang bangsawan harus dari suatu bangsa. Kita mungkin dari suku apa begitu bisa jadi. Tapi belum tentu kita datang dari seorang bangsawan. Jadi ketika Matius menulis ini menarik, dia mau katakan dua hal di sana. Ini karena waktu saya yang potong-potong ya. Apakah tujuan Matius ditulis? Untuk menampilkan Kristus sebagai penggenap janji yang diberikan kepada Israel dan nubuatan yang berkaitan dengan Mesias mereka. Bapak Ibu, dalam Alkitab kita ini ada lembar kosong di antara Maleakhi dan Matius. Kosong ini bukan tanpa arti. Kosong ini masa kegelapan lebih kurang 400 tahun. Tuhan sama sekali tidak pernah berbicara kepada mereka dalam kertas kosong ini. Itu makna kertas kosong ini. Pada zaman itulah bangkit pemberontak macam-macam. Jadi pada waktu itu orang sedang menanti-nantikan. Itu sebabnya kita setiap sebelum mulai ada Advent kan, ada itu kan. Minggu Advent itu maksudnya ini. Sebelum merayakan Natal itu menantikan, mengingat peristiwa orang menanti-nantikan. Tapi bayangan orang Israel tentang yang akan datang itu berbeda. Antara apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan tentang situasi krisis, penderitaan, penjajahan yang mereka rasakan. Berbeda dengan mimpi mereka. Dan sekarang kita ada pada teks ayat 18 sampai 19. Kita masuk dalam satu kondisi di mana Yusuf, dalam perikop ini saya mensoroti tentang Yusuf. Dikatakan di sana, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Nah, ia mengandung Roh Kudus. Kemudian Yusuf itu seorang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Dari mana Yusuf tahu Maria ini hamil? Ingat, kalau kita baca di Lukas, di sana Maria itu pergi mengunjungi Elisabet ya. Elisabet lagi mengandung Yohanes. Kemudian dikatakan Maria tinggal di sana 3 bulan. Nah sekarang Maria pulang itu untuk mengadakan pesta perkawinan. Ingat tahap yang ketiga, tahap terakhir. Nah sudah bisa bayangkan sekarang dia sudah hamil 3 bulan. Coba bayangkan ya, saya pernah pelayanan di satu gereja, saya bantu pelayanan GPIB, mau kawin ini 2 orang. Sudah hamil. Pendeta dengan pendeta berantem. Satu tidak mau berkati, yang satu pendeta yang datang baru mau ganti. Yang satu ini dia mau pergi aja, dia suruh pendeta yang baru datang berkati. Yang mau datang ini pusing 7 keliling, sudah harus hari H, mau ndak mau, terpaksa dengan kondisi. Coba kita kalau datang berkati ke gereja ini sudah hamil duluan. Itu jemaat tuh ribut, dia keluar. Ribut. Ribut. Di mana-mana ribut. Kalau di gereja HKBP ketahuan, suruh mengaku di depan. Dan langsung dihukum gereja kira-kira 2 tahun. Tidak boleh terlibat pelayanan, jangan coba-coba naik sini. Jadi ini Yusuf, dia lihat, waduh, Maria sudah hamil 3 bulan. Bapak Ibu mengerti kehendak Tuhan gampang? Tidak gampang ya, sudah lihat kesulitan kan? Walau kadang, ini bukan walau kadang, kalau begini jadi nggak mengerti. Ada 2 opsi. Satu dibawa ke dalam sidang umum, akan dilempari dengan batu.
Tapi kalau dia pilih juga untuk bercerai, ini bukan tanpa konsekuensi. Dua-dua bisa dihukum. Nah, tapi menarik ini kalau kita baca tentang perjanjian, dia bilang di sini kan dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya dia mau melakukan tugas. Jadi dalam kontrak, dalam perjanjian di Ketubah itu ada perjanjian, kira-kira Maria ini harus menerima ganti kurang lebih kira-kira 200 dinar. Kalau saya tidak tahu ya zaman dulu, tapi kira-kira lah sekarang kira-kira 10 juta. Kalau misalnya perjanjian lebih dari itu, ya laki-laki itu harus bayar. Jadi menarik bahwa dikatakan Yusuf suami seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan. Seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang adil. Coba kita baru dapat orang punya kesalahan sedikit. Kalau bisa kita bumi hanguskan itu orang. Yusuf enggak. Yusuf tidak demikian. Dalam pergumulan Yusuf itu datanglah malaikat. Nah, dikatakan bahwa tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan. Orang Yahudi kalau dia tahu itu namanya kudus, dia sangat hati-hati. Ada satu kemungkinan bahwa kalau malaikat tidak bilang jangan takut, ambillah Maria, kemungkinan besar Yusuf tidak akan berani juga. Kenapa? Karena dia tahu yang dikandung ini adalah Yesus Kristus. Dia bukan bilang Maria itu suci, bukan. Tapi dia menghormati peristiwa yang sedang Allah kerjakan di dalam diri Maria. Itu sebabnya dia berani mengambil karena ada perkataan mereka, jangan takut. Nah, apakah akibat yang kita bisa pelajari daripada firman Tuhan ini? Yang pertama bahwa Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan, dia menjaga keperawanan Maria. Kalau singgung sedikit tentang Maria, perempuan yang menderita dalam proses melahirkan itu di dunia ini Maria. Kenapa? Dia melahirkan dalam kondisi perawan. Cari dokter, tanyalah kesulitannya seperti apa ya. Jadi Maria itu melahirkan paling sulit. Kemudian dengan dia melakukan perintah mengambil Maria, maka tidak ada pertanyaan tentang asal muasal anak tersebut atau ketuhanan anak tersebut. Nah, ini memahami rencana Tuhan ini tidak gampang. Dia menamakan Yesus. Itu berarti dia mengambil itu Yesus menjadi anaknya. Nah, unik Bapak Ibu bahwa Maria itu adalah keturunan Daud dan Yusuf itu keturunan Daud. Matius dia menulis 14 keturunan. Kalau dalam bahasa Ibrani David, D itu Dalet, Dalet. Itu angka 14. Jadi angka 14 itu Matius ini secara spesifik dia memilih angka itu, menghitung, mengurutkan urutan-urutan untuk menemukan maksud Allah di dalam kitab suci. Maka saya mau katakan kalau kita tidak baca, kita tidak meneliti, kita tidak belajar, kita akan sukar memahami maksud Tuhan itu apa.
Dengan dia mengambil Maria, memberikan nama Yesus, itu berarti dia menerima Yesus. Yesus menerima keturunan yang sah dan sah dari Daud dan Abraham. Kemudian dengan demikian, dengan Maria diambil, dengan demikian Yesus dapat duduk di atas takhta Daud menjalankan seluruh kewenangan dan kekuasaan. Dalam kearifan lokal, dalam budaya-budaya kuno, budaya China ya, Tiongkok, kalau kita lihat kerajaan-kerajaan itu benar-benar tuh diurut tuh. Tidak bisa tidak penuhi syarat. Dengan demikian, Yesus adalah anak Daud yang sebenarnya membangun bait suci Tuhan dari batu-batu yang hidup, tempat tinggal di mana Tuhan akan beserta dengan kita selamanya. Jadi dalam konteks cerita ini Yusuf memegang peran. Maka pada waktu saya diberikan tema King for the Broken. Waduh, saya pikir memang benar-benar ya. Tuhan itu datang kepada kehancuran, kebobrokan manusia dalam kekacauan. Dan bersyukurlah kita diberikan kasih karunia untuk mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam rencana Allah yang besar. Maka dalam masa penantian atau masa minggu-minggu Advent, Bapak Ibu bacalah dengan teliti. Kalau lihat silsilah, ini silsilah apa sih ini silsilah ya? Padahal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca nih silsilah, kalau saya singgung aja Tamar, itu Tamar bukan perempuan biasa. Perempuan-perempuan yang disebut dalam Alkitab ini adalah orang-orang dahsyat yang disebutkan dalam Alkitab. Bukan orang biasa. Tapi yang orang lihat, oh dia pezina. Oh dia berdosa. Tapi mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Yusuf kalau dia tidak mengerti, tapi bersyukur kasih karunia Tuhan kepada Yusuf. Memberikan gambaran kepada kita. Kita boleh diberikan kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau datang kepada kami. Bukan dalam keadaan kami baik-baik. Bukan dalam keadaan kami lebih daripada orang lain. Sesungguhnya kami orang yang berdosa. Jika kami menghadapkan diri kami kepada Tuhan, maka kami bisa berkata, Tuhan kami ini adalah orang yang najis. Dan betapa lagi kami tidak mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan dengan firman Tuhan yang kami baca, Tuhan tolong kami untuk menghayati betapa kasih Tuhan sungguh dalam. Dan apa yang Tuhan mau buat bagi hidup kami. Jauh berbeda dengan apa yang kami pikirkan, bahkan termasuk apa yang kami inginkan. Oleh karena itu berikan kami hati yang rendah hati untuk menerima rencana dan maksud Tuhan bagi hidup kami. Karena setiap rencana Tuhan selalu baik dan indah pada waktunya. Terpujilah Engkau Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.